Saya bandingkan dengan diri saya sendiri. Saya sendiri juga diperlakukan diapit kok. Enggak boleh. Saya waktu dibawa dari rutan Salemba ke ke Lapas Cipinang, dikawal begitu saudara. Waktu saya dibawa ke rumah sakit dikawal. Waktu saya mau dilepas dibawa dulu ke Bapas, dikawal seperti itu kok. Itu SOP-nya. Nah, walaupun mereka Habib, maaf ini Habib ya, keluarga Habib nggak boleh duduk di sini. Ini semua petugas, Habib duduk di tengah ya. Walaupun mereka sopan, mereka minta maaf Habib ya. Ini SOP-nya. Oh ya Pak, silakan Pak. Silakan. Subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Oleh jaksa dalam forum resmi persidangan Sambo, dalam dakwaan resmi yang disampaikan depan pengadilan negeri, saudara. Nah, kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah, baik. Akhirnya setelah kita uraikan itu semua, saudara. Jadi tadi sekali lagi ulangi. Jadi saya katakan kenapa itu super bohong soal 4 laskar itu bergumul di dalam mobil. Satu, bahwa itu tidak sesuai dengan SOP polisi, nggak sesuai. Jadi kalau ikuti SOP mestinya diborgol, ditaruhnya di tengah, diapit oleh polisi. Saya ngalami kok. Saya berapa kali saudara dibawa dengan mobil tahanan, mobil polisi. Waktu saya dipindah dari Polda Metro Jaya ke Rutan Mabes Polri. Nah, saya dibawa saudara oleh Brimob, oleh Densus saudara. Saya harus duduk di tengah, kanan kiri saya lengkap dengan senjata. Di depan saya lengkap dengan senjata, di belakang saya lengkap dengan senjata, saudara. Ini saya yang dikeluarkan yang tidak ada kejadian tembak menembak, apalagi laskar yang katanya ada tembak menembak. Berarti tahanan berbahaya dong. Kalau tahanan berbahaya ya borgol dong. Nah, bukan hanya diborgol, letakkan di tengah, diapit dong. Kalau nanti dia membunuh orang bagaimana? Kalau di tengah jalan lari bagaimana? Nah, jadi saya bandingkan dengan diri saya sendiri. Saya sendiri juga diperlakukan diapit kok. Enggak boleh. Saya waktu dibawa dari rutan Salemba ke ke Lapas Cipinang, dikawal begitu saudara. Waktu saya dibawa ke rumah sakit dikawal. Waktu saya mau dilepas dibawa dulu ke Bapas, dikawal seperti itu kok. Itu SOP-nya. Nah, walaupun mereka Habib, maaf ini Habib ya, keluarga Habib nggak boleh duduk di sini. Ini semua petugas, Habib duduk di tengah ya. Walaupun mereka sopan, mereka minta maaf Habib ya. Ini SOP-nya. Oh ya Pak, silakan Pak. Silakan. Kalau saya mau diborgol, saya mau duduk di tengah nggak apa-apa. Silakan Anda jalankan SOP Anda. Waktu saya dipindah dari rutan Polda Metro berangkat ke rutan Mabes Polri, tangan saya diikat kok. Padahal yang awal puluhan saudara, yang awal puluhan tetap diikat saudara, karena itu SOP. Saya ikuti, ayo SOP. Walaupun koruptor banyak yang nggak diborgol. Ya tapi SOP saya ikutin, koruptor nggak mengikutin, saya nggak mengikutin koruptor. Kira-kira jelas gak? Jadi ini yang perlu diselesaikan. Nah kemudian yang berikutnya yang kedua, bahwa 4 laskar FPI yang dibunuh punya luka tembak yang hampir sama, yaitu dekat jantung dan paru. Mana mungkin jika terjadi pergumulan antara 4 laskar FPI dengan petugas dalam mobil petugas, lalu luka tembak ke-4 laskar tersebut kok bisa hampir sama? Hampir sama, ada luka tembak di dekat jantung sama di paru, semua 6 jenazah sama saudara. Nah kemudian yang ketiga, bahwa di sebagian tubuh 6 laskar FPI ada luka memar dan luka bakar. Apa luka itu juga dilakukan terpaksa oleh petugas untuk bela diri di dalam mobil? Apa betul luka-luka itu menunjukkan ada penyiksaan? Luka tadi merupakan indikasi ada penyiksaan saudara. Nah kita mau tahu saudara, ya mereka ini disiksanya kapan? Sebelum melawan, saat melawan, atau disiksanya setelah jadi mayat? Nah, mesti dijelasin dong. Nah jadi jangan ada kebohongan. Mudah-mudahan kita doakan agar Kapolri kita tidak melindungi oknum bejat di Polri. Kita doakan agar Mabes Polri tidak lagi memberikan perlindungan kepada geng KM50. Kita minta supaya KM50 diungkit kembali, diusut kembali. Dan kita minta kepada Bapak Kapolri untuk membentuk tim khusus mencari CCTV KM50, karena itu merupakan kotak Pandora saudara. Begitu itu dibuka, semua jelas. Apa betul laskar melawan? Apa betul laskar bawa senjata? Apa betul laskar menyerang mobil aparat? Atau sebaliknya, semua akan terungkap
begitu CCTV tersebut dibuka. Dan Komnas HAM sendiri dalam laporannya menyatakan bahwa CCTV KM50 disita oleh polisi dan tidak diberikan ke Komnas HAM, saudara. Nah, sementara jaksa di pengadilan Sambo juga mengatakan tim yang menyita daripada CCTV KM50 sama dengan tim yang menyita CCTV kasus Sambo. Artinya apa? Benang merahnya jelas, petunjuknya jelas, indikasinya jelas. Ya tinggal Bapak Kapolri membentuk tim untuk mengusut sampai tuntas melalui CCTV tersebut. Insya Allah kalau ini dilakukan oleh kepolisian, kepercayaan masyarakat terhadap polisi akan bangkit kembali. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau polisinya baik, menegakkan hukum, bertanggung jawab, dukung tidak? Dukung tidak? Dukung Polri tidak? Takbir. Tapi kalau Polrinya melindungi oknum-oknum bejat yang terlibat narkoba, yang terlibat judi, yang terlibat pembunuhan, penyiksaan, saya mau tanya, suka atau tidak? Suka atau tidak? Senang atau benci? Percaya atau tidak dengan Polri? Takbir. Nah, ini yang saya mau sampaikan pada pertemuan kita hari ini, saudara. Saya mohon maaf kalau waktunya cukup banyak saya ambil pada kesempatan ini. Akhirnya sebagai penutup, saya ingatkan lagi, Allah tidak lalai. Allah tidak lalai. Satu persatu personil aparat kepolisian yang terlibat KM50 terungkap lewat kasus Sambo. Ternyata banyak anggota Satgasus Sambo terlibat dalam tragedi KM50. Nah, di antaranya yang terlibat, yang kemarin baru dipecat dari kepolisian, yaitu yang bernama Hendra, saudara. Irjen Hendra, ya dia sudah naik jadi Irjen. Hendra, saudara, dia ikut siaran pers KM50 di Polda Metro Jaya. Nah, ternyata saudara dia terlibat dalam kasus Sambo, dan dia terlibat juga, saudara, yaitu pada saat siaran pers KM50. Nah, saat ini sudah dipecat dari kepolisian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kasusnya tetap berjalan di persidangan agar mendapatkan hukum yang setimpal. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena itu harapan kita semua, semoga KM50 segera dibuka kembali melalui novum baru agar CCTV KM50 ditemukan. Selama CCTV KM50 tidak dibuka kepada publik, selama itu pula masyarakat tidak akan pernah percaya kepada institusi kepolisian. Betul? 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 Dan ingat, kasus ini tidak selesai sampai di sini. Jangan lupa, rezim itu bisa berganti. Hari ini berkuasa, besok bisa lemah. Pada saat rezim ini berganti dengan pemimpin yang baik, yang jujur, yang amanat, yang mau menegakkan hukum, maka semua akan lebih, yaitu akan lebih banyak lagi yang bisa dibuktikan akan kebobrokan kebejatan para pelaku. Nah, sebelum saat itu datang, lebih baik saat ini kita selesaikan secara bersama-sama. Nah, jadi mana yang betul-betul kesalahannya berat, hukum yang berat. Mana kesalahan-kesalahan yang kecil, hukum sesuai dengan kesalahannya. Kita selesaikan secara baik-baik, tanpa saling serang, tanpa saling hujat, tanpa saling menjelekkan. Sekali lagi saya katakan di sini ya ikhwan, kita sekalipun kita nggak percaya dengan polisi, tapi kita butuh polisi. Nggak mungkin negara tanpa polisi, nggak mungkin, saudara. Berbahaya sekali negara tanpa polisi. Tapi kalau oknum polisi yang bejat dibiarkan, ya lebih berbahaya. Mereka bisa berbuat jahat dengan seragam, mereka bisa berbuat jahat atas nama hukum. Itu lebih membahayakan masyarakat ketimbang nggak ada polisi. Nggak ada polisi bahaya, ada polisi jahat lebih berbahaya. Nah, maka itu kita menginginkan Polri kita bagus, Polri kita baik, Polri kita dicintai masyarakat, Polri kita ini profesional, Polri kita ini bersih, amanat.